اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini masuk hari ke-29 Ramadan. Sudah 29 hari kita berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga ibadah kita maksimal pada Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa bertemu di Ramadan pada tahun berikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang dampak atau dahsyatnya dari bersedekah, gitu ya. Bersedekah merupakan salah satu rukun Islam, ya. Yang ketiga yaitu adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari sedekah. Kalau zakat itu khusus, sedangkan sedekah secara umumnya, ya, secara global. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min ayatu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Di ayat selanjutnya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pada ayat 261, Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa setiap harta yang kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita, atau Allah menggandakan apa yang kita berikan kepada Allah sampai 700 kali lipat, seperti itu. Pada ayat yang kedua di ayat 262, Allah juga menyatakan bahwa orang yang tidak menyebut-nyebut atau tidak menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka kita tidak perlu menyebut-nyebutnya lagi, gitu ya. Ada, kalau biasanya ada yang kata-kata yang biasa kita dengar itu adalah, kalau kita nyumbang jangan sampai tangan kiri kita tahu, gitu ya. Nah, dari sini apa sih kenapa kita menyumbang tapi jangan sampai tangan kiri kita mengetahui, gitu ya. Kalau tangan kiri kita aja tidak mengetahui, bagaimana orang-orang yang lain, gitu ya. Jadi Allah berfirman kepada kita bahwa segala hal yang kita berikan untuk Allah, kita tidak perlu mengungkitnya atau tidak perlu memberitahu kepada orang lain, gitu ya. Dan juga jangan sampai kita menyakiti perasaan penerima apa yang kita berikan, seperti itu. Ketika kita menginfakkan, nih buat kamu, gitu, dengan cara yang tidak baik, gitu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang tidak baik. Kalau memang tidak ada, ya kita minta maaf. Oh ya, saya mohon maaf, hari ini saya sedang tidak ada uang, gitu ya. Mungkin nanti lain kali kalau saya ada uang saya akan memberikan, seperti itu.
Ketika kita menolak pun kita juga harus dengan sopan, seperti itu. Karena dua hal ini tidak menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan penerima adalah syarat untuk memperoleh pahala di sisi Allah, seperti itu. Kemudian ada 9 banyaknya manfaat bersedekah. Saya ingin membahas 9 manfaat dari bersedekah. Yang pertama itu adalah sedekah mensucikan jiwa. Apabila dalam hati kita atau dalam diri kita sulit untuk beribadah dan mudah melakukan maksiat, maka baiknya kita bersedekah. Karena dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Manfaat yang kedua yaitu bentuk ketundungan jiwa kepada Allah. Dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 254, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, di antara sifat orang yang beriman dan bertakwa adalah segera melaksanakan perintah Allah. Dan sedekah merupakan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada hari kiamat orang mukmin dilindungi oleh sedekahnya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat sampai keringatnya mencapai ke bumi 70 hasta dan menggenangi mereka sampai ke hidung mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keadaan seperti itu, betapa manusia sangat membutuhkan perlindungan. Maka sedekah pun datang untuk menaungi dan melindungi kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia berada pada naungan sedekahnya sampai memisahkan antara manusia. Atau beliau bersabda, sampai diputuskan hukum antar manusia. Betul ya, jadi Al-Quran akan menjadi pelindung dan akan menaungi kita semua di hari akhir. Manfaat yang keempat adalah menjauhkan dari musibah. Sedekah memiliki dampak positif bagi pelakunya dalam hal menjaganya dari keburukan dan musibah. Diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, pelaku kebaikan dapat mencegah kejadian buruk. Bersedekah secara rahasia dapat mencegah murka Allah Subhanahu wa taala, dan silaturahim dapat memperpanjang usia. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kelima, sedekah merupakan bukti kebenaran iman. Rasulullah SAW bersabda, kesucian adalah sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memberatkan timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, sabar adalah pelita, Al-Quran adalah hujjah atau pedoman bagimu dan atasmu, atau mendorongmu masuk surga jika kamu menerapkan isinya, dan mendorongmu masuk neraka jika kamu mengingkari isinya. Semua orang pergi bekerja, ada yang menjual dirinya, ada juga yang pula yang membebaskan dirinya, ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi mengomentari makna kata burhan atau bukti nyata pada hadis tersebut. Artinya sedekah memiliki bukti nyata dan sebagai dalil iman pelakunya. Mengingat orang munafik tidak melakukan sedekah karena dia tidak meyakini siapa yang bersedekah sebagai bukti nyata sedekahnya adalah akan kebenaran iman. Kemudian yang keenam, sedekah adalah penyebab seseorang dibebaskan dari tawanan. Seorang mukmin seringkali ditawan oleh dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan olehnya. Betapa banyak dari kita ditawan oleh dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Orang muslim sangat butuh sesuatu yang bisa membebaskannya dari tawanan semacam ini. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW yang menceritakan perihal kisah Yahya alaihissalam, aku memerintahkan kalian untuk bersedekah. Sebab perumpamaannya, semisal seorang laki-laki yang ditawan oleh musuhnya dari tangan sampai leher, lelaki itu dibelenggu, kemudian ditebas lehernya. Lalu lelaki itu berkata, aku akan menebusnya dari kalian
baik dengan sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apabila kita merasa kita banyak dosa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk beribadah, maka yuk kita bersedekah gitu ya, agar kita terbebas dari kekangan dosa-dosa yang kita buat. Kemudian yang ketujuh, mendapat balasan yang lebih besar. Seperti di awal tadi saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa kita akan diberikan 700 kali lipat kebaikan. Kita akan diberikan 700 kali lipat dari infak yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan, pahala sedekah yang tidak terputus. Gitu. Ketika kehidupan seorang manusia di dunia ini berakhir, ajalnya sudah dicabut, ruhnya menghadap kehadirat Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan selama di dunia. Pada saat itulah orang itu sangat membutuhkan amal perbuatan baik supaya bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal perbuatan baik yang pahalanya tidak akan pernah putus meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia adalah sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika anak cucu Adam meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari riwayat Abu Hurairah. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak saleh. Kemudian yang ke-9 adalah sedekah melebur kesalahan. Gitu ya. Muaz bin Jabal meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat melenyapkan kesalahan sebagaimana air melenyapkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi 9 hal ya manfaat dari sedekah yang saya coba kita bahas hari ini, seperti itu. Yang pertama, sedekah mensucikan jiwa. Yang kedua, bentuk ketundukan jiwa kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada hari kiamat orang mukmin dilindungi oleh sedekahnya. Yang keempat, menjauhkan dari musibah. Yang kelima, sedekah sebagai bukti iman kita, gitu ya. Yang keenam, sedekah adalah penyebab seseorang dibebaskan dari tawanan. Yang ketujuh, mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, pahala sedekah tidak terputus. Dan yang kesembilan, sedekah melebur kesalahan. Masya Allah. Sedekah itu bukan sekedar oh ya saya punya uang kita sumbangkan gitu ya, tapi dalam beberapa bahasan gitu ya, dalam beberapa bahasan bahwa sedekah infak itu tidak harus dengan materi, tapi bisa juga dengan perbuatan. Misal, alim ulama membahas bahwa ketika kita membantu tetangga, membantu saudara, itu merupakan sedekah gitu ya. Jadi sedekah itu tidak terpaku dengan harta gitu ya, tapi juga bisa dengan perbuatan. Misalnya kita masak di rumah, kemudian tetangga kanan kiri kita beri gitu ya, kita bagi makanan kita gitu. Itu juga merupakan salah satu sedekah yang bisa kita lakukan. Ketika kita di jalan bertemu orang, ada yang sedang kesusahan, mungkin motornya mogok atau mungkin mobilnya mogok dan kita mungkin bisa membantu, maka ketika kita membantu dia, maka kita sudah melakukan sedekah. Mungkin itu saja bahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, buat saya dan buat kita semua. Semoga sedekah-sedekah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan itu akan menyelamatkan kita di hari akhir, sehingga kita semua bersama-sama bisa berkumpul lagi di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.